Nah, ibu juga akan senang kalau diajak. Namun, apakah yang ibu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Bu, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka kemarin, minta izin. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Masih kok Bu? Dan kira-kira keyakinan yang mana yang belum ibu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk menerapkan keyakinan yang sudah ibu yakini? Saya lain kali akan minta izin kepada pembina pramuka Bu. Apa ada yang lain? Saya akan mengikuti ekstra pramuka dulu, baru saya mengikuti ekstra pramuka. Nah, baiklah. Ibu sangat senang dan ibu sangat apresiasi sekali terhadap perubahan dan tanggung jawab yang ibu lakukan, yang mau merubah atas kesalahan yang sudah dibuat. Nah, saudara, boleh istirahat, boleh masuk kelas, dan boleh untuk bermain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilwa Cahya Anugrah. Saya dari kelas 9A. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Ira yang telah membantu saya menyelesaikan masalah. Kedepannya, saya akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rezeki dan kesehatan yang sama-sama kita rasakan pada hari ini. Selanjutnya, salawat beriringan salam tidak pernah lupa kita aturkan buat junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita berada di ruangan ini sampai akhir zaman nanti akan menjadi umat beliau dalam arti yang sesungguhnya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Gunung Talang, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 4 Gunung Talang, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tim pengajar tata usaha SMP 4 Gunung Talang. Selanjutnya, pertama sekali ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan dan bisa mengikuti kegiatan disertasi saya pada hari ini, khususnya untuk aksi nyata modul 1 calon guru penggerak angkatan 8. Nah, pada kali ini yang menjadi tema dari aksi nyata saya itu adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan penerapan tentang budaya positif di sekolah. Tetapi sebelum kita mulai materinya, kita bermain terlebih dahulu. Mau Bapak Ibu kita bermain? Mau bermain? Ya, bermain kita sebentar dahulu. Nah, sekarang kita berhitung. Di hitungan lipatan keempat itu kita baca do, bukan angkanya tapi do. Berarti 1, 2, 3 do, 5, 6, 7 do. Kita paham? Nah, bisa dimulai dari Bapak Ares dulu. 2, 5, 6. Nah, kita menyebutkan adalah lipatan keempat. Diulang lagi dari Pulian. 1, 2, 3. Do. Sekarang ke saya. Do. Ulang lagi. 1, 2, 3. Do. 5, 6, 7. Do. 1, 2, 3. Do. 5. Ayo tepuk tangan kita semuanya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengembalikan lagi
lagi daya ingatan kita, mengembalikan lagi tingkat fokusnya kita. Dan lanjut, sekarang kita masuk ke materi. Pada kali ini mungkin agak padat sedikit materinya, tapi nanti akan dipangkas-pangkas saja. Materi kita pertama itu tentang disiplin positif. Disiplin positif. Pertama, matematika tentang konsep budaya positif adalah pertama disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah tema tentang konsep budaya positif yang seharusnya memang mulai kita terapkan di sekolah. Lanjut. Nah, pertama kita lihat tentang disiplin positif. Kalau kita lihat kata-kata disiplin, pasti yang teringat di otak kita adalah aturan atau peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang. Nah, untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, tetapi pada Diana Gosen mengatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, mungkin selama ini kita salah mengartikan dari kata-kata disiplin. Kemudian, yang disiplina itu adalah arti disiplin. Nah, untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu ajaran. Ini maksudnya, murid belajar adalah memang dari hatinya, memang dari keyakinannya, bukan dari luar. Ekstrinsiknya, ya, bukan dari eksternal. Nah, kalau mungkin dia sekolah mungkin karena orang tua atau karena yang lainnya, itu masih datangnya dari luar. Tetapi di sini adalah hendaknya datangnya dari dalam diri sendiri. Kemudian ada konsep dari disiplin ini. Nah, ada 3. Pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Ini bisa kita lihat yang sudah kita terapkan di sekolah ini kira-kira yang mana. Kita lihat dulu pertama hukuman. Kalau hukuman ini mayoritas ini jangka panjang, tapi kalau konsekuensi adalah jangka pendek. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Nah, berarti murid ini merasa tersakiti dia, tertekan dia karena dia takut akan hukuman, dia malah mematuhi aturan itu, bukan datangnya dari dirinya. Kemudian lagi, kalau hukuman, anak itu belajar dia untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau hukuman yang kita terapkan, anak itu akan berusaha semaksimal mungkin dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau mengakui dirinya apa adanya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini seperti kita yang sudah kita awal-awal tahun kita ada pada karya itu kadang membuat SOP, kalau itu masuk konsekuensi. Karena di sana konsekuensi ini adalah kesepakatan antara guru, orang tua, dan siswa. Kalau sudah merupakan kesepakatan bersama itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu secara tiba-tiba. Nah, kemudian ada yang ketiga restitusi. Restitusi ini lebih tinggi lagi tingkatannya daripada konsekuensi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini datangnya dari diri murid sendiri, dari instinktif. Nah, datang dari diri dia sendiri. Mendorong disiplin positif. Nah, dia belajar, dia memang merasakan belajar itu memang bukan dirinya, bukan karena orang lain atau dari pihak
kampus. Kita lihat. Nah, kita sudah tahu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi itu secara tiba-tiba, artinya itu hanya datang dari guru itu hukuman, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Tapi kalau restitusi itu adalah lebih mendalam lagi dibandingkan dengan konsekuensi. Kalau restitusi itu sudah merupakan kesadaran dari diri anak itu sendiri. Misalnya ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini kira-kira konsekuensi apa hukumannya ini? Mencatat 100 kali di dalam buku catatan. Tadi kalau hukuman adalah jangka pendek, hukuman jangka panjang, konsekuensi jangka pendek. Mungkin dia melanggar, disuruh mencatat saya tidak akan melanggar lagi. Itu kan kalau itu masuk konsekuensi karena waktunya adalah jangka pendek. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira menyakiti siswa atau bagaimana? Kalau hukuman itu menyakiti, berarti ini termasuk kepada hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah sifatnya jangka pendek. Lanjut. Masuk kita di poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Nah, motivasi perilaku manusia. Saya kira-kira kita posisinya di mana? Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini perilaku yang paling bawah. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata selama ini yang menjadi sifat saya adalah sifat yang paling bawah, motivasi yang paling bawah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu sudah di sini saya sadar. Nah, karena ternyata motivasi yang saya miliki adalah motivasi yang paling bawah. Saya sering cenderung banyak diam dan bersabar. Dan apapun yang terjadi, saya lebih menghindar daripada ada masalah lebih diam. Itu yang saya rasakan, yang saya alami selama ini. Ternyata menurut kita benar, tapi ternyata itu adalah salah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua. Misalnya, kita kan banyak di guru setempat Gunung Galang. Mungkin nanti di akhir tahun ada pemilihan guru teladan atau guru-guru terhebat. Nah, kriterianya yang ditetapkan kepala sekolah ini. Karena itu kita melakukan itu, rajin datang ke sekolah, rajin mengajar tepat waktu. Itu baru kita masuk motivasi yang kedua. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain masih datangnya dari eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Dan motivasi yang paling tinggi tingkatannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya kita mengajar, sebenarnya kita mau jadi apa, mau seperti apa. Itu harusnya memang datangnya dari diri kita sendiri. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, misalnya kita jadi guru ini memang datangnya dari hati kita. Kita datang pagi, datang tepat waktu memang dari hati kita, bukan karena hukuman atau bukan karena kena tegur kepala sekolah atau mungkin karena dicap sebagai guru yang pemalas atau lain sebagainya. Tetapi pada tingkat yang ketiga ini adalah kita melakukan ini karena memang ini yang harus kita lakukan sebagai guru. Lanjut.
Nah, ini yang dijelaskan tadi, dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid, atau seorang kepala sekolah kepada rekannya menjanjikan hadiah, kalau kita seperti ini akan dijadikan ini. Atau mungkin kalau nggak salah ya, saya dulu pernah mendengar mungkin sebelum keluar juga di sini, kalau datangnya sebelum jam 7 itu ada reward dari sekolah. Saya dulu ada. Belum datang, kalau nggak salah saya mendengar ya, sebelum tadi guru yang datangnya menjelang jam 7 itu ada reward dari sekolah. Nah, itu setiap pagi datang karena mengharapkan reward kita jadinya, bukan karena dari diri kita. Itu contohnya. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat menurut pendapat Al-Fikon tentang dihukum oleh penghargaan ini, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol seseorang untuk menghancurkan potensinya. Kalau kita menganggap selama ini yang penghargaan itu adalah sebagai motivasi yang baik dan positif. Tapi penghargaan ini boleh menghargai tapi dalam waktu jangka pendek, bukan jangka panjang. Misalnya kalau kita, kalau saya rasa tapi benar-benar saya tahu, misalnya ketika jenuh, ketika kita butuh refreshing, maka tiba-tiba dibawa ke kelas sekolah pergi laut, pergi makan. Kalau saya rasa itu termasuk yang jangka pendek yang biasa dikerjakan. Tapi kalau itu membutuhkan jangka panjang, itu bisa merusak potensi kita, merusak kompetensi kita. Lanjut. Ini teori Al-Fikon mengenai penghargaan tadi. Nah, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu pendek, bukan dalam jangka waktu panjang. Seperti yang dikatakan tadi, reward kita setelah kita misalnya setelah kita melaksanakan loka karya kemarin, penutupannya telah keluar, itu reward yang boleh kita kerjakan, itu adalah jangkanya jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan. Nah, otomatis kalau kepala sekolah kita sering mengadakan ini, otomatis setiap kegiatan atau setiap apa yang itu otomatis kita akan mengharapkan itu. Nah, otomatis niat kita sebagai guru itu akan melenceng sedikit, itu maksudnya. Kemudian lanjut. Ya, ini yang tentang materi selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Kan ini beda peraturan dengan keyakinan. Nah, kita lihat. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Nah, disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam. Nah, ini sama dengan siswa belajar tadi, memang datang dari dirinya. Mau jadi apa dia setelah besar nanti, makanya dia mau belajar sungguh-sungguh. Memang datang dari dirinya, bukan dari orang lain. Sama seperti ini. Keyakinan adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi yang datangnya dari dalam diri. Nah, di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Apa beda kira-kira antara keyakinan dengan peraturan? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, nanti kita lihat langkah-langkah perbuatan keyakinan kelas. Maka untuk sebuah kesepakatan kelas kita harus menanamkan nilai kebajikan pada warga kelas. Nah, berarti kalau peraturan pasti ada misalnya tidak boleh keluar kelas, tidak boleh bersuara ketika guru menerangkan, itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan tuh, kalau kita membuat keyakinan itu akan nilai-nilainya itu positif, tidak ada negatif. Tapi kalau ada kata tidak atau dilarang itu kan kata negatif. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah kata-kata positif. Misalnya kalau yang di kelas ini misalnya
selalu menghargai teman. Kalau menghargai teman tuh dan termasuk di dalamnya misalnya tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli dan lain sebagainya. Lebih universal. Yang lebih universal itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, yang sudah saya praktikkan membuat keyakinan kelas ini di SKA sudah, dan sebagian kelas yang sudah saya masuki untuk mengajar. Ada keyakinan kelas sebagai kita wali kelas, ada keyakinan kelas kita sebagai guru mapel, dan ada keyakinan sekolah. Nah, tapi di sana menggunakan kata-kata kalimat positif. Nah, keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Masuk universal di sini tidak spesifik. Misalnya, dilarang membuli teman, atau dilarang menyimak teman dalam kelas. Itu kan kalau kita buat saling menghargai antar teman itu kan universal. Tapi kalau spesifiknya mungkin dibuat rinciannya. Tapi di kalimat positif ini kata-kata pernyataannya berupa pernyataan universal. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak kita buka keyakinan kelas, cukup sedikit, tapi yang sedikit itu sudah merangkum semuanya dan mudah diingat oleh siswa kita. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Pertama dahulu, baik itu bisa kita praktekkan di kelas, bisa kita praktekkan di sekolah. Pertama kita munculkan dulu aturan-aturan apa saja kira-kira yang akan kita tanamkan di kelas itu. Karena ya keyakinan kelas ini juga berawal dari peraturan kelas. Nah, misalnya tidak boleh berbicara ketika belajar atau tidak boleh itu kita kumpulkan semuanya. Tidak boleh membuang sampah dan sebagainya kita kumpulkan pertama dulu. Misalnya oleh satu kartu siswa 30, kita kumpulkan ke 30-nya dahulu. Nanti setelah peraturan itu terkumpul, tahap yang kedua merubah peraturan menjadi kalimat positif. Dan kita tadi peraturan yang telah dikumpulkan tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya peraturannya tidak datang terlambat ke sekolah. Kita ubah peraturannya datang tepat waktu. Nah, itu kalimat positifnya datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Tidak berbicara ketika guru mengajar dalam kelas. Itu bisa kita tukar dengan menjaga ketenangan ketika jam pembelajaran sedang berlangsung. Itu pasti siswa tidak ada yang berbicara, tidak ada berjalan, dan tidak ada melaksanakan hal-hal di luar PBR. Kemudian selanjutnya setelah kita pindahkan antara peraturan tadi menjadi kalimat positif, kemudian kita saring. Kalau tadi kan masih banyak baru, kemudian kita saring. Yang beberapa kalimat positif tadi kita saring, kita perkecil. Mungkin yang pertama jumlahnya besar kita jadikan sedikit, tapi merangkum ke semua peraturan yang ada. Lanjut dan yang terakhir setelah disepakati kita buatlah, kita tempelkan kesepakatan itu di kelas atau di sekolah. Kalau di sekolah mungkin keyakinan kita itu tentang visi kemarin ya, kita termasuk ke sana. Di dalam visi itu sudah tergambar keyakinan sekolah kita seperti apa. Setelah kita selesai membuat keyakinan kelas, kita bikinlah bagus-bagus, kita tempel di dalam kelas, kita pastikan setiap siswa masuk, dia pertama yang dia lihat dulu keyakinan kelas dia. Nah, di sana apa tujuannya? Ketika dia membaca keyakinan kelas yang sudah dia sepakati, akan timbul dari dirinya kesadaran, akan timbul dari diri siswa ini keyakinan. Bukan terbayang oleh dia lagi pulang aku lakukan, tapi keyakinan.
Kita lanjut. Nah, ini mungkin juga yang terlewatkan oleh kita, kebutuhan dasar manusia. Ini juga termasuk kita di dalamnya. Kan kita selama ini sering marah-marah kepada siswa tanpa alasan ya. Itu juga saya rasakan. Saya sendiri sering marah-marah. Tapi ternyata semua itu salah. Kita lihat, kebutuhan manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, terkadang kita melihat siswa kita di kelas mungkin beribut, kita marah-marah, kita ancam. Nah, di sini mungkin kita belum lagi memberikan kebutuhan yang dia harapkan. Nah, misalnya ini ada teman kalau sekarang kan ada anak-anak yang suka apa? Palak, begal ya, palak, itu suka minta uang teman. Kalau kita telusuri ke dalam, mungkin kita bisa melihat, mungkin dia belum mendapatkan suatu kebutuhan yang seharusnya dia terima. Nah, disinilah tugas kita mungkin menelusuri ke dalam apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Salah satunya kita lihat, ini ada contoh kasus. Ada contoh kasus. Pertama, kita lihat kira-kira ini apa kebutuhan siswa kita. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di sekolahnya, namanya Andi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Andi seringkali meminta bekal makanan, ya, bekal makanan siang mereka dengan paksa. Kalau di sekolah kita mungkin minta belanja, nak, di SD minta bekal makanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan ini? Kadang-kadang kita setelah menghadapi siswa bermasalah, kita langsung marah tanpa kita menggali, tanpa kita menelusuri apa kira-kira kebutuhan siswa ini yang belum kita dapatkan. Kemudian lanjut, contoh kasus lagi, ini Dinda. Dinda seorang siswa kelas 3 SD. Begitu tiba-tiba di rumah setelah sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu guru namanya Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, bila Anda di posisi Rani, bila kita di posisi Rani, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, dia tadi kan menangis lalu kepada ibunya ketika pulang. Kita lihat jawaban Dinda seperti apa. Kira-kira ini ada banyak jawabannya. Pertama, kenapa si Dinda ini menangis? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung belajar. Nah, waktu mengerjakan tugas katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya, dia bilang sama ibunya. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Dinda ini? Kan? Dia menangis ketika belajar karena tidak boleh bersenandung. Apa kira-kira kebutuhan yang dia? Tadi kan kebutuhan ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Apa kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinda ini? Kemudian lagi kita lihat kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal dia punya jepit rambut yang baru. Itu kira-kira apa kebutuhan siswa dalam posisi seperti ini? Perhatian. Nah, itu sama dengan
kasih sayang. Lihat lagi nomor 3. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Nah, dengerin ibu guru aja. Dikira-kira kebutuhan apa yang perlu kita penuhi? Kebebasan. Kan bosan, ya kan? Coba kita lihat jawabannya, kita bandingkan. Nah, ternyata si Dinda pertama butuh kesenangan. Nah, dia ibu gurunya dia menangis karena dia tidak boleh bersenang-senang mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas kan bukan guru bukan sedang menerangkan tugas. Nah, berarti yang dibutuhkan di sini adalah kesenangan. Berarti si Dinda ini dia tidak senang belajar dengan kita karena kita mungkin tidak ada membuat dia senang ketika kita mengajar. Makanya di sini yang kita butuhkan kita memahami betul karakter, memahami kebutuhan siswa, dan itu salah satu gunanya kita mencari data gaya belajarnya. Ada yang siswanya kinestetik, ada yang visual, ada yang visual. Dan insya Allah setelah ini materi kami adalah memenuhi kebutuhan siswa dengan pembelajaran terdiferensiasi. Dan minggu ini sudah mulai. Kemudian guru tidak menyapaku hari ini, padahal dia punya CP baru. Kalau anak SMP juga seperti itu. Jika mungkin kita memberikan tugas kepada siswa, tugas ini atau mungkin yang biasanya poster mungkin atau yang berupa gambar-gambar, dia sodorkan kepada kita. Nah, Bu, tugas saya sudah selesai, tugas saya bagus kan Bu? Ternyata cuek saja. Itu adalah tidak terpenuhi kebutuhan siswa. Nah, di sini kita butuh menjadi penguasaan. Kita mengeluarkan pendapat kita memang siswa itu memang benar-benar bisa penguasaan dia. Dia akan merasa puas. Nah, selanjutnya, nah ini posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita seperti ini. 5 posisi kontrol, kira-kira kita posisi kita di mana? Nah, di sekolah kita kira-kira yang mana yang sudah terbiasa? Ada pertama pendukung, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, mungkin kita ketika marah kepada anak, ketika anak merasa bersalah atas kesalahannya, selama ini kita merasa puas. Ya nak, berang anak lama-lama pas pasangan jalan bonyo, kita merasa puas, kita merasa ini kita sudah berhasil. Sebenarnya bukan itu. Itu adalah salah satu posisi kontrol yang tidak seharusnya kita kerjakan. Nah, di sini sebelum kita lihat sebuah video yang menerangkan tentang 5 posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira kita di posisi yang mana? Ya. Posisi yang mana kira-kira kita dari asrama ini? Posisi pendukung, Pak Res? Posisi sebagai teman. Ya. Nah, kalau kita lihat, kami dari 5 posisi kontrol ini, mulai dari pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, itu masih datangnya dari luar, eksternal. Hanya manajer yang datangnya dari dalam. Apakah kita bisa berperan sebagai manajer? Itu sama-sama kita berusaha. Nah, di sana kita merubah identitas gagal siswa menjadi identitas sukses. Dan dia tidak merasa kesalahan yang dia lakukan sebagai berupa kesalahan, tapi kesalahan yang dia kerjakan berupa pelajaran. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat perhukum. Perhukum itu masih eksternal juga. Apa-apanya tadi menghadir, menunjuk-nunjuk, itu termasuk kategori perhukum. Kemudian ada lagi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Bahasa supaya siswa itu merasa bersalah terhadap kesalahannya. Kita bangga, kita sering ketika itu kita sudah berhasil. Tapi malah di sana kita malah menjatuhkan siswa. Kemudian sudah paham kira-kira Bapak Ibu antara kelima posisi kontrol ini? Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. Misalnya, tadi kan ada 5 posisi kontrol tadi. Misalnya ada kata-kata ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah. Kira-kira posisi mana itu? Kamu selalu datang terlambat. Nah, apa? Pembunuh. Kemudian, nah, bagaimana kira-kira cara kamu menyelesaikan masalahnya? Kira-kira tidak pernah ke mana kira-kira yang sudah kamu lakukan? Berarti kira-kira posisi mana itu? Manajer. Karena kita mengadakan sesuatu berpilihan yang mana yang dia lakukan. Nah, di dalam manajer ini ada yang namanya restitusi. Cara yang melakukan sebagai manajer itu ada namanya dalam restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, berarti kesalahan bukan kita yang memperbaiki kesalahan murid, tapi dia sendiri yang akan melakukan perbaikan atas kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Intinya di sini apa? Siswa yang sudah bersalah, dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa terpukul dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, lanjut. Ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan paksaan. Istilahnya di sini
solusi yang akan dipilih oleh siswa sendiri yang bukan kita. Siswa sendiri yang akan merubah tindakan bersalahnya ke arah yang lebih baik. Nah, yang dalam kan ada 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol yang katanya dari spesifik adalah manajer. Yang dalam sebagai manajer ini ada namanya segitiga restitusi. Ada pula segitiga restitusi, kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, tetapi kita harus melakukan 3 langkah. Namanya segitiga restitusi. Ini yang bersama dengan tadi kita lihat ini tentang penerapan posisi sebagai manajer dengan cara segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosset, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju.
kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari 5 posisi tadi, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Yang sebagai manajer itu kita memakai cara menyelesaikan masalah siswa itu dengan memakai metode segmentika restitusi. Pertama ini kita lakukan menstabilkan identitas. Nah misalnya ini ada siswa terlambat, bukan langsung kita salahkan tapi kita stabilkan. Misalnya semua orang itu pasti bersalah. Bapak juga sering bersalah. Kita stabilkan identitas kita tetapi kita melakukan ini, kita kembalikan rasa kepercayaan diri siswa. Misalnya tidak semua manusia itu sempurna. Semua kita pasti ada salah. Kata-kata itu kita munculkan otomatis siswa dia merasa dihargai. Itu pertama dulu kita stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua validitas yang salah. Validitas tindakan yang salah. Nah, misalnya siswa kita terlambat datang. Nah, kamu pasti punya alasan terlambat datang. Katanya seperti itu. Mungkin alasannya mungkin karena semalam main TikTok terlambat bangun. Nah, pasti nanti kita terlibat ya. Seperti itu kita satukan dulu kita. Maksudnya kita tidak langsung menyalahkan siswa, tapi di sini kita kembalikan rasa kepercayaan siswa itu dia kembali meyakini dirinya. Nah, kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Di sini kan dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Misalnya siswa terlambat, kita waktu berbaris mungkin jam 7.15, siswa datang jam 7.20 mungkin. Kira-kira kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Keyakinan bukan peraturan. Di sini malah itu makanya kita memakai keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan identik pada hukuman. Tapi kalau keyakinan itu datangnya dalam dirinya. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Masih ingat? Kira-kira jam berapa kita harus datang ke sekolah? Jam 7.15. Nah, kamu tahu keyakinan kelas mana yang pernah kamu pakai? Ya, saya tahu Bu, sebenarnya ada jam 7.15, saya jam 7.20. Nah, kira-kira kamu punya cara nggak untuk merubah ini ke depan? Nah, punya Bu, kira-kira mulai dari kapan kita merubahnya? Nah, kira-kira gambaran seperti kita menyelesaikan masalah siswa. Di sini kita tidak mengupdate siswa, tidak menyalahkan siswa, tetapi kita mengembalikan percaya siswa itu. Dan mungkin itu semua akan terasa sulit dengan situasi dan kondisi siswa kita yang sekarang. Tetapi dengan kita bertahap, kalau tidak mungkin kita sebagai manajer langsung, mungkin kita mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Tidak itu, tapi kalau pemhukum dan membuat rasa bersalah itu memang negatif. Tapi kalau yang tiga itu ada positifnya, sebelum kita memang benar-benar bisa menerapkan yang segitiga restitusi ini. Ya, kira-kira sudah paham Bapak-Bapak Ibu tentang materi ini? Ini Bapak Ibu, ini mungkin permulaan juga bagi saya dalam kita belajar, mungkin banyak yang belum saya pahami lagi. Masih jauh dari itu.
dari kesempurnaan. Eh, Mungkin hanya sampai di sini. Pertemuan kita hari ini menyampaikan saya tentang budaya positif kepada kesempatan waktu Pak yang sudah Bapak Ibu sediakan, Bapak Ibu luangkan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi seperti yang kita semua. Terlebih dan terkurang saya maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq